Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama kuasa hukum Saka Tatal dan juga Sudirman, Titin Prialianti. Ibu Titin, saya ingin menyambung tadi sebelum kita break. Saya ingin bertanya Bu Titin, menurut pandangan Bu Titin, apa yang membedakan kasus Vina ini jika dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang juga mungkin mempertontonkan betapa bobroknya sebagian oknum dari penegak hukum? Saya melihatnya yang membedakan karena dari 2016 saya meyakini ini, peristiwa ini tidak pernah ada. Saya meyakini ini sebetulnya peristiwa kecelakaan. Mohon maaf kalau peristiwa lain yang sudah ada kan peristiwanya ada. Apakah ada penganiayaan? Kalau ini kan peristiwanya tidak ada. Dibuatlah rekayasa yang luar biasa. Awalnya di tingkat penyidikan di Polres Cirebon Kota, tetapi akhirnya diamini oleh institusi yang lain, kejaksaan dan kehakiman. Iya, perlu kolaborasi dari tiga institusi berarti institusi ya. Kolaborasi tanda kutip. Iya, kolaborasi yang tidak karena positif. Kemudian misalnya tiba-tiba, kalau saya sebagai jurnalis dan yang pernah meliput di pengadilan di masa awal-awal saya bekerja sebagai jurnalis, ini kalau lihat kasus ini itu seperti kayaknya kok di sidang tidak diteliti lebih dalam, lalu kemudian ketok palu, 7 orang dihukum dengan hukuman yang sama untuk sebuah rekayasa untuk mengatakan bahwa mereka melakukan kejahatan yang sama. Tapi kan agak susah diterima. Akal sehat mengatakan apakah kualitas keterlibatan para pelaku itu sama. Iya, kemudian dipukul karena sama yang rata. Kita pelajari adalah pasti ada aktor intelektualnya, pasti ada pelakunya, pasti ada peserta yang membantu dan seterusnya. Masa dihukum sama-sama seumur hidup? Iya, itu masuk dalam salah satu novum ya Bu Titin, tentang ketidakcermatan hakim dalam memutus. Kekeliruan majelis. Kekeliruan majelis. Oke, kita masuk ke perkembangan terbaru. Akhir-akhir ini masih berjalan PK 6 terpidana. Saya ingin bertanyanya mulai dari mengapa Anda tidak mau masuk ke dalam tim? Sebetulnya waktu semua ke-7 terpidana itu dipegang oleh Pradi, dari awal Pak Oto sudah mengkomunikasikan. Karena semua berkas yang dari Pradi juga, untuk ke Pradi saya serahkan semua. Waktu saya menyerahkan ke Pradi, itu saya persentase di sana. Saya jebarkan siapa-siapa saja saksi yang merugikan saat itu. Saya buka semuanya, kemudian ada detail-detail yang saya paparkan. Waktu itu saya langsung berkomunikasi dengan Bapak, saya nggak peduli, saya nggak masuk kuasa, nggak peduli. Yang penting 7 orang ini selamat. Dari awal saya udah ngomong gitu. Kenapa Ibu? Jadi kenapa Ibu nggak mau masuk ke orang-orang kan biasanya cari panggung. Iya. Kenapa Ibu tidak? Saya kan nggak mikirin saya, Pak. Bang, saya tuh nggak pernah, maksudnya saya tuh ngerasa nggak ngerjain apa-apa gitu loh. Walaupun asumsinya gitu, saya hanya lakukan apa yang harus saya lakukan terhadap mereka. Jadi saya katakan itu, cuman waktu itu Bapak Oto Hasibuan, nggak bisa Bu, Ibu harus masuk kuasa karena Ibu yang paling tahu. Gitu. Ya akhirnya ya siap Bapak, terima kasih atas penghargaannya. Cuman berjalannya waktu, karena saya juga tiba-tiba kok jadi terlalu melebar kemana-mana. Pada tanggal 1 Agustus 2024, saya berkomunikasi lagi dengan Bapak Oto Hasibuan. Karena waktu itu 6 terpidana sudah masuk, belum Sudirman. Belum Sudirman. Saya bilang, Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, padahal saya udah tanda tangan kuasa waktu itu, tanpa mengurangi rasa hormat kepercayaan Bapak ke saya, tolong lepaskan saya dari kuasa ke 6 terpidana. Karena tidak akan ada yang bercerita bagaimana sebetulnya merekanya harus saya dampingi karena saya udah punya kuasa. Tapi mereka nggak dapat kesempatan itu. Saya yang akan menceritakan bagaimana kondisi di persidangan. Saya Jadi yang lebar. membuat Ibu memilih jadi saksi. Jadi memutuskan menjadi saksi. Tidak ada perasaan bahwa saya harus duduk di kursi pengacara karena saya paling tahu harus menanyai apa kepada saksi dan ahli. Tidak ada perasaan seperti itu ya Bu Titin? Nggak ada. Saya benar-benar gimana caranya mereka, karena saya yakin mereka nggak salah. Saya yakin betul di 2016. Saya kalau misalnya orang ngomongin soal apa, soal saya, keburukan saya nggak peduli. Tapi saya akan jaga ke-7 terpidana itu. Dengan cara saya selalu ngomong gitu. Jaga 7 terpidana dengan menjadi saksi. Ya, menjadi saksi dan saya pegang data ini dari awal. Jadi sejak awal pertama kali saya muncul, saya nggak pernah ngerti dihujatnya seperti apa. Saya nggak peduli. Tapi ketika klien saya disentuh, saya akan marah luar biasa kepada siapapun.
Itulah saya sih nggak peduli sih dari awal gitu, Dan Bang. isi kesaksian Bu Titin adalah mengungkap bahwa ini rekayasa. Iya. Kira-kira begitulah. Dan itu memperkuat apa yang sudah kita dengar di pengadilan. Iya. Karena gini, rekayasa mereka, karena kan secara fisik mereka mengalami perlakuan yang luar biasa. Betul. Tapi dokumen itu kan saya yang punya. Itu. Kalau misalnya saya sebagai kuasa diperlihatkan kepada siapa? Kepada para terpidana sekarang, kan mereka juga nggak ngerti. Tapi kalau saya sebagai saksi, saya bisa perlihatkan dokumen ini kepada kuasa hukum, kepada hakim, kepada jaksa yang ada di ruang sidang itu. Saya masih ingat, Tash, ketika kita menginterview Pak Susno Duaji di sini, Iya. mantan Bareskrim, dia berani bertaruh. Ini kasus fiktif. Iya. Ini kasus fiktif menurut mantan Kabar Eskrim Susno Duaji, Bu. Itu juga keberanian yang sama akan Ibu sampaikan, bukan? Iya. Kalau kita lihat, ini kan dalam perkara itu ya, kalau lihat tempus, kemudian lokus, Iya. menyimak berbagai kesaksian. Tadi saya bilang, ada titik terang bahwa itu betul perkara fiktif dan 7 orang ini mestinya dibebaskan. Ibu kan pernah ada cerita bahwa ibu tuh punya foto-foto ya. Iya. Ada beberapa foto di sini, kan ada cerita di pengadilan versinya penyidik sama penyelidik itu kan mati karena ditusuk, bukan? Iya. Dari foto ini ada Eki ya. Ada bagian perutnya kelihatan. Ada bagian perut yang kelihatan karena di situ dinyatakan perut ditusuk di perut. Iya. Tapi di foto ini perutnya bersih. Eki. Bu Titin, ini foto dari mana? Foto dari mana ini, Bu? Kalau foto ini sebetulnya saya dapatkan dari seseorang yang ketika perkara ini muncul luar biasa, ramainya dia datang ke saya akan bantu ibu dengan bukti yang saya miliki. Ini dari kapan Dari- dia datang ke Ibu? Sejak Kapan ini bulan dapatnya? Bulan Mei. apa? Oh, dari 2024. awal. Baru ya? Oke. Ya. Berarti baru. Juga ada Sejak foto, filmnya ya? Ya. ada foto Vina. Ada foto Vina yang memperlihatkan juga tidak ada tanda-tanda bahwa ini Mendapatkan penyiksaan yang luar mendapatkan biasa. penyiksaan ya. yang luar biasa. Seperti di dalam tuntutan, seperti Iya. putusan. Ini berarti saksi atau sebenarnya bukan saksi, hanya orang yang memang kebetulan ada di TKP kemudian memfoto? Ini menjadi saksi dia juga. Bukan. Nah, karena ada kan saksi yang namanya Nazarudin juga Iya. ya, Iya. yang katanya ibu menunggu fotonya yang ada di handphonenya, yang lagi Diekstraksi. diekstraksi gitu. Foto-foto itu nasibnya gimana sekarang? Belum, karena gini, akan ada 2 handphone. Yang satu dibuka memang tidak ada yang menggambarkan itu. Nah, handphone yang lainnya kemarin baru saya ambil dari Cianjur. Sekarang karena sedang dipulihkan, karena sempat saya buka di Cirebon nggak bisa, sedang dipulihkan oleh ahlinya di Jakarta. Jadi saya belum dapat hasilnya. Oke. Bu Titin, boleh cerita ini apa saja yang dibawa Bu Titin? Ini ada bundel besar sekali, ini apa Bu Titin? Ini kalau dalam persidangan kan biasanya kita sesuai dengan undang-undang, kita minta berkas apa sih yang tertuang di sini. Kita mintakan secara resmi ke pengadilan melalui panitia. Jadi ini 2016 ya? Ya, 2016. Oh, ini diambil lagi dari pengadilan, bukan? Ya, yang menyerahkannya pengadilan. Jadi semua berita acara pemeriksaan, kemudian LP pelapornya ada di sini semua. Semua saksi-saksi juga ada di semua situ. keterangan-keterangan saksi, kemudian juga hasil-hasil Termasuk penyidik visum. yang tadi Bu. Termasuk Ya. penyidik yang atau penyelidik yang kemudian memukul, menganiaya dan seterusnya kan? Ya, Ada di sini tetapi kan namanya kan? kalau namanya ada di sini, tapi kan perlakuannya tidak pernah diakui. Apalagi Iya, di sini iya, di iya, iya, persidangan juga nggak pernah diakui. Ini sudah Nah, besar sekali Bu Titin, terus yang di dalam koper apa lagi Bu Titin? Ini sama aja, ini berkas-berkas dari terutama dokumen-dokumen, karena kan saya juga ketika saya tidak bisa bertemu dengan 7 tersangka waktu itu yang ditangkap, saya juga kan lapor kemana-mana. Nah, dokumennya semuanya masih lengkap. Kemudian juga dengan termasuk ke Propam Polda Jabar, kemudian ke Komnas HAM, ke Komisi Yudisial sudah saya laporkan semua, tetapi dan dokumen itu masih tersimpan. Tanda terimanya masih substempel, itu masih utuh. Jadi semua ada. Bu Kembali Titin ke cukup foto rapi ini. dengan dokumentasi. Apa, Tasya, kembali ke foto ini yang dianggap bahwa itu Eki itu meninggal karena ditusuk gitu. Tetapi dalam foto ini tidak terlihat gitu. Kan itu confirm juga dengan
otopsi di rumah sakit. Ya, bukan? di rumah sakit ya. Dengan otopsi saat penggalian mayat. Kalau visum kan sudah menyatakan juga tidak ada luka tusuk. Visum awal dinyatakan tidak ada luka tusuk. Dalam perjalanan kasus ini, Ibu pernah nggak mengadukan ke polisi tentang penganiayaan ini? Kan pada tanggal ketika saya sudah mendapat kuasa di tanggal 31 Agustus sampai saya kan datang ke Polres Cirebon Kota. Kuasa ini didapat caranya seperti apa? Saya datang ke Polres Cirebon Kota, saya bilang itu ada 8 ya ditangkap. Ya, Mbak Titin gitu. Ini saya pegang kuasanya, coba tanda tanganin. Mana saya pengen ketemu orangnya gitu. Nanti dulu Mbak Titin belum dapat izin dari komandan. Terus ini gimana? Saya harus tanda tangan kuasa dong gitu. Waktu itu yang menerima semuanya itu Bapak Imanuddin. Akhirnya diterimalah. Terus kapan saya masuk nih? Nanti yang penting tanda tangan kuasa dulu. Saya usahakan nanti sore diambil lagi. Gitu pesan beliau. Jadi saya anterin pagi, sore diambil. Terus berturut-turut sampai dapat 7 saya. Terus kapan saya dapatnya gitu? Dapat ketemunya kan gitu. Ternyata tanggal 2 itu sudah ada foto yang babak belur. Foto babak belur, Ya, foto babak belur. Oh, artinya sudah disiksa Sudah sebelumnya disiksa. kan? Pas penangkapan berarti langsung tanggal 2 sudah beredar foto babak belur. Orang tuanya histeris dong. Nah, tanggal 3 saya datang lagi ke Polres Cirebon Kota. Ternyata mereka sudah dipindahkan seluruhnya ke Polda Jabar. Pada waktu itu tidak berdaya sekali ya Bu Titin, tidak bisa Akses sama ke media juga tidak. Misalnya ke media kan bisa diributkan. Iya, bahwa ada penyiksaan. Ada penyiksaan dan kemudian pengacara tidak diizinkan untuk mendampingi. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Tetapi ya itu ketika media yang justru jumpa pers kekejaman itunya yang besar-besar. Kekejaman pembunuhannya. Ya, kekejaman geng motornya. Geng motor. Karena kan waktu itu isu yang dihembuskan mereka geng motor. Itu yang dihembuskan. Sometimes memang dahsyat. Kadang-kadang kerja media kita ini ada tidak benarnya. Iya. Karena ketika mereka ngepost di satu tempat, Ya. biasanya jadi paduan suaranya sama, menjadi PR Iya. di tempat mereka ngepost. Iya. Dan mungkin ini adalah gambaran serupa yang terjadi ketika kasus ini berlangsung. Iya. Sehingga semua yang keluar itu adalah versi polisi. Lalu kemudian keluarlah dalam bentuk film yang juga Vina sebelum 7 hari. 7 hari, iya. Yang juga versinya kira-kira begitu. Iya. Padahal ibu kan wartawan juga. Dan suami saya itu pernah jadi ketua PWI. Ah, itu. Tapi tetap Tapi tidak nggak mempan, berdaya ya juga. nggak mempan sama sekali. Saya minta tolong karena memang sudah kelihatannya tekanannya sudah luar biasa, tidak usah diekspos secara luar biasa, tapi blow up saja kekejaman geng motornya. Instruksinya seperti itu. Tekanan luar biasa itu seperti apa di sekelas Cirebon? Ya walau bagaimanapun, mohon maaf saya Ya. pernah posisi sebagai redaktur. Betul. Kan pasti yang di lapangan itu ada bekas anak buah saya gitu loh. Betul. Nggak mungkin nggak ada. Hampir misalnya waktu itu 60%-nya ada. Apalagi Bapak suami saya pernah jadi pemimpin redaksi, kemudian pernah jadi ketua PWI. Berarti kan seluruhnya. Tapi itu nggak benar-benar nggak bisa kita minta tolong untuk mengekspos yang nggak bisa betul-betul. Berarti kan institusi yang saya misalnya sebagai wartawan gitu kalah kuat banget dengan institusi yang Iya. Iya. masa sih misalnya walaupun udah tidak jadi tapi kan mantan kota PWI waktu 2013 Seharusnya bisa melakukan sesuatu ya, tapi tidak ada yang Biasanya bisa dilakukan. cara begini, oke wartawan di Cirebon tidak bisa, kita ngambil wartawan dari luar Cirebon, kan Iya. gitu kira-kira. Memang ada Tekniknya kan begitu. wartawan dari luar Cirebon itu sudah datang, Heeh. tetapi disuruh pulang lagi, dan itu saya tahunya informasinya di 2024. Ada yang ngomong gitu, iya memang Mbak Titin, dulu kita pernah dari Jakarta ditugaskan ke Cirebon, tetapi bertemu dengan seseorang suruh pulang lagi. Iya, tapi kok jadi aneh juga ya. Iya. Gitu. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya, Bu Titin dan Bang Don. Pemirsa Ya. tetaplah bersama Doncast. Kami akan kembali usai jeda.